Badan usaha milik negara memiliki kontribusi penting dalam memacu perekonomian di tanah air. Bahkan, upaya pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah, pembinaan komunitas, hingga memoles potensi ekonomi dilakukan korporasi plat merah untuk memantik mesin ekonomi daerah. Peran BUMN dalam memantik geliat ekonomi nasional terangkum dalam Jelajah BUMN 2024 yang diselenggarakan oleh Bisnis Indonesia dengan tema Sumbangsih bagi Kemajuan Negeri. Tidak hanya berkontribusi pada pembangunan, aktivitas BUMN juga hadir untuk memastikan keandalan energi hingga pangan. Mengawali perjalanan tim jelajah Bisnis Indonesia bergerak menuju PLTA Saguling yang dikelola dan dioperasikan oleh PT PLN Indonesia Power, subholding PT PLN Persero. PLTA Saguling merupakan pembangkit pendukung beban puncak di sistem kelistrikan Jawa Bali. Saguling ini memiliki fasilitas untuk black start dan line charging. Artinya pada saat terjadi kondisi blackout di sistem, itu Saguling bisa menyuplai tegangan dalam artian black start dan line charging ke unit yang akan dilakukan start. Dulu Saguling ini dibuat untuk menyuplai tegangan ke Suralaya. Jadi Suralaya dibangkitkan, nah Suralaya ngirim lagi sehingga dalam sebuah sistem itu unit yang satu bangkit gitu, Priuk bangkit, jadi normal kembali seperti itu. Kemudian, tim jelajah BUMN beranjak mengunjungi pengolahan beras modern dengan rice mill berkapasitas 3 ton per jam, dilengkapi dengan polisher dan color sorter. Pengolahan beras modern ini berada di sentra pengolahan beras terpadu di Pamarican, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Berdiri sejak 2018, sentra pengolahan beras terpadu Pamarican memiliki kapasitas produksi hingga 600 ton per bulan dengan melibatkan 14 komunitas petani. Mungkin kalau penggilingan kecil kan dari sisi proses itu kurang. Kalau dengan adanya rice mill, dia tergolong canggih lah kelasnya. Itu bisa petani juga mau proses. Maklon boleh, petani mau jual beras tapi gabahnya diproses di sini boleh. Setelah jadi beras petani jual boleh. Kontribusi BUMN di bidang pangan juga tampak di aktivitas pabrik gula Sindang Laut di Lemahabang, Cirebon, Jawa Barat. Pabrik yang kembali berproduksi pada 2023 silam mendukung upaya pemerintah dalam kemandirian pangan gula nasional dengan meningkatkan kemitraan petani tebu rakyat untuk jaga pasokan gula. Komitmen BUMN mendukung ketahanan pangan juga tampak saat tim Bisnis Indonesia menyambangi pabrik dimiliki oleh PT Garam Subholding PT Rajawali Nusantara Indonesia. Pabrik ini merupakan salah satu dari 3 wilayah produksi dan operasional PT Garam. Selain dukungan kepada sektor energi dan pangan, BUMN juga aktif mendorong terciptanya ekonomi sirkular. Salah satunya adalah pemanfaatan eceng gondok yang merupakan tumbuhan pengganggu atau gulma. Hal ini ditemui tim jelajah BUMN Bisnis Indonesia di tepi Waduk Cengklik, Desa Sobokerto, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Kelompok masyarakat Ngudi Tirto Lestari mengubah eceng gondok menjadi biogas yang dimanfaatkan untuk genset penerangan jalan dan memasak, serta memanfaatkan eceng gondok menjadi pupuk kering dan pupuk basah. Jadi limbah eceng gondok itu ternyata juga bisa terbukti di sini bisa menghasilkan biogas ya, bisa diolah untuk diambil biogasnya. Selain itu nanti juga ya, selain biogas itu yang dihasilkan juga nanti hasil sampingannya itu juga kita bisa dapat pupuk organik ya, baik dalam bentuk padat maupun dalam bentuk cair. Bergeser ke Kota Nganjuk, Jawa Timur, PT PLN Persero mendukung penggunaan listrik untuk pengairan di lahan seluas 500 hektar sawah.
Hal tersebut terjadi berkat program Electrification Agriculture yang diusung oleh PLN. Jelajah BUMN 2024 juga mengunjungi Command Center Smart Village Nusantara yang terletak di Desa Kemuning, Ngargoyoso, Karanganyar, Jawa Tengah. Kemuning merupakan salah satu desa yang menerapkan konsep Smart Village Nusantara besutan PT Telkom Indonesia Persero Tbk. Sejak dirilis pada 2020, Desa Kemuning telah menerapkan digitalisasi di berbagai sektor, mulai dari pariwisata, ekonomi warga, hingga layanan pemerintahan. Tampak dari reportase Bisnis Indonesia, kontribusi BUMN telah memberikan nilai tambah untuk perekonomian daerah. Tidak hanya itu, pemberdayaan masyarakat juga terus dilakukan oleh BUMN dengan menerapkan prinsip amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, atau yang disingkat AHLAK.